Namaku Arman. Dulu aku kerja shift malam sebagai petugas keamanan di stasiun Manggarai, Jakarta. Malam itu stasiun sudah sepi. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Aku duduk sendiri di pos pengawas, hanya ditemani kopi dingin dan suara jangkrik dari rel yang tak berujung. Tiba-tiba, terdengar suara kereta datang dari arah yang seharusnya kosong. Aku bangkit. Anehnya, jadwal menunjukkan tidak ada kereta lewat jam segitu. Tidak KRL, tidak lokomotif, tidak ada kereta barang. Tapi suara roda besi itu jelas. Mendekat, getaran rel mulai terasa. Kereta itu muncul dari kegelapan. Warnanya lusuh, seperti dari masa lalu. Catnya pudar, tidak ada nomor, tidak ada lampu penerangan di dalam. Tapi, tetap berjalan perlahan ke peron. Lalu berhenti, pintu-pintunya terbuka, aku terpaku. Tidak ada masinis, tidak ada suara sistem stasiun yang biasanya menyambut kedatangan kereta. Dan di balik jendela-jendela kabin, kulihat bayangan samar-samar, berdiri diam, tidak bergerak, seperti patung. Aku merasa seperti dilihat bukan satu pasang mata, tapi puluhan. Aku berani menoleh ke ruang operator. Kolega jaga malamku, Pak Joni, mendadak pucat. Dia hanya berkata lirih, "Itu, kereta hantu. Udah 2 kali lewat bulan ini. Biasanya muncul kalau ada yang akan ikut. Ikut apa? Ikut ke dunia mereka." Aku menelan ludah. Dulu katanya, kereta ini adalah kereta yang pernah anjlok puluhan tahun lalu, membawa penumpang yang semuanya tewas terbakar di dalam. Tubuh-tubuh mereka tak pernah ditemukan utuh. Dan sejak saat itu, kereta itu kembali. Tidak tiap malam, hanya pada malam-malam tertentu. Konon, mencari penumpang baru. 1 minggu setelah kejadian itu, ada kabar seorang penumpang tertangkap CCTV tengah naik ke kereta kosong di peron yang sama. Kereta itu tidak pernah terdaftar, tapi pintunya membuka seperti biasa. Penumpang itu tidak pernah ditemukan lagi. Dan sampai hari ini, warga sekitar kadang masih mendengar suara kereta lewat tengah malam. Mereka bilang, "Kalau kau mendengar suara kereta, padahal tidak ada jadwal, jangan menoleh, tutup telinga, tutup mata, dan jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil namamu dari peron." 3 hari setelah penumpang yang hilang itu, stasiun Manggarai mulai membatasi akses ke peron 7 setelah tengah malam. Tapi malam itu aku melihat sesuatu yang tak bisa kuterima dengan logika. Dari balik monitor pengawas, kamera memperlihatkan pintu pagar peron 7 terbuka sendiri. Tidak ada seorang pun yang masuk, tapi sensor gerak mendeteksi pergerakan. Langkah kaki, seolah ada seseorang atau sesuatu melintas pelan menuju ujung rel. Aku langsung berlari ke arah peron. Kosong. Tapi udara di sana mendadak jadi dingin, menusuk sampai tulang. Ada bau hangus samar, seperti kain terbakar lama. Lalu, samar-samar terdengar suara dari rel. "Tolong, saya tersesat." Suaranya berat, bergema aneh, seperti bukan dari dunia ini. Aku menoleh ke arah sumber suara. Kosong. Tapi bekas jejak sepatu basah menapak jelas di atas peron kering. Keesokan malamnya, aku mendapat tugas patroli di ruang penyimpanan lama. Di lorong yang jarang dilalui, kulihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada manekin berdiri sendiri di pojok, lengkap dengan seragam penumpang zaman dulu. Tapi wajahnya bukan plastik polos, melainkan menyerupai wajah manusia asli, mata setengah terbuka, bibir pucat, dan bekas luka bakar di pipi kirinya. Bahkan bisa kulihat bulu halus di alisnya. Aku mundur pelan, tapi sebelum aku berbalik, matanya bergerak, menatap langsung ke arahku. Dan aku bersumpah dari celah bibirnya yang membiru. Dia berkata, "Kamu lihat keretaku, kan? Aku hanya ingin pulang." Beberapa hari setelahnya, seorang teknisi bernama Darto ditemukan pingsan di ruang sinyal. Dia mengigau terus-menerus mengulang satu kalimat. "Jangan biarkan dia mengemudi lagi. Dia sudah mati. Dia sudah mati." Darto dirawat di RSC sampai sekarang. Namun cerita itu menyebar, bahwa masinis yang meninggal dalam kecelakaan dulu masih mencoba kembali ke jalurnya. Tanpa kepala,
Tubuhnya tetap berdiri di lokomotif tua yang muncul entah dari mana. Salah satu petugas pernah mengaku melihat sosok itu dari kejauhan, berdiri diam di lokomotif kosong. Tubuh berpakaian masinis lama, tapi dari leher ke atas hanya gelap pekat, asap menggantung. Dan ketika alarm sinyal menyala sendiri tanpa sebab, dia tahu kereta itu akan datang lagi malam ini. Malam berikutnya, sistem sinyal utama di stasiun error. Di layar komputer pengawas, muncul kode merah, 013. Anehnya, kode 013 tidak pernah digunakan lagi sejak 1992, tahun kecelakaan besar, yang menewaskan seluruh penumpang dan masinis kereta malam lintas kota. Aku tanya ke teknisi, kode 013 artinya apa? Dia hanya menghela napas, lalu berkata pelan, dulu itu kode darurat untuk kereta yang masuk stasiun tapi tidak pernah dijadwalkan. Biasanya dikirim manual dari kereta itu sendiri. Aku diam. Bagaimana bisa kereta mengirim kode kalau tidak ada awaknya? Jam menunjukkan 1.13 lagi. Dan tepat pada waktu itu sinyal peron 7 menyala hijau. Pintu-pintu peron terbuka pelan, meskipun tidak ada jadwal keberangkatan. Suara pengeras stasiun menyala sendiri. Kereta tujuan akhir belum diketahui, akan segera tiba. Mohon menjauh dari garis kuning. Kami semua membeku. Pagi harinya, seorang penjual kopi keliling yang biasa mangkal di luar stasiun ditemukan tergeletak tak sadarkan diri. Saat dibangunkan, dia menggigil hebat, matanya kosong. Tapi yang aneh, di lengannya muncul bekas cap panas berbentuk tiket kertas tua dengan angka yang nyaris hangus. 01,13, perpuluhan 7, perpuluhan 1, 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 bom perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, ya perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, ya perpuluhan 1, 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 perpuluhan 1,
perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, keperpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, perpuluhan 1, keperpuluhan 1, perpuluhan 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 1, perpuluhan. Hanya menggumam. Saya cuma lihat ada penumpang jalan ke peron, tapi langkahnya nggak menyentuh tanah. Orang-orang mulai menjauhi stasiun setelah tengah malam. Tapi suara kereta itu tetap terdengar, bahkan dari rumah-rumah warga sekitar. Beberapa mengaku melihat sosok bayangan berdiri di atap kereta yang melintas tidak bergerak, mematung, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Malam terakhir aku jaga sebelum mengundurkan diri. Aku temukan sebuah amplop di loker. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya tulisan tangan tua di bagian depan. Untuk yang sudah melihat. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya selembar tiket kereta. Tua, kuning kecoklatan, seperti dari zaman penjajahan. Tertulis rute Manggarai, jam 01.13 gerbong, 4 belakang. Masinis. Tidak diketahui aku mencium bau asap gosong dari dalam amplop itu. Dan saat aku melihat ke cermin ruang jaga, pantulan di belakangku menunjukkan gerbong kereta perlahan berhenti di peron. Meski di dunia nyata, rel di luar masih kosong. Malam itu aku tidak pulang. Entah kenapa, rasanya seperti ada yang mengikat langkahku di stasiun. Di jam 1.10 dini hari, aku berdiri di lorong menuju peron 7. Semua lampu temaram. Udara seperti air es. Suara detak jam jadi semakin keras. 1 November. Dari kejauhan, kulihat lampu kereta muncul, perlahan seperti menembus kabut, tapi tidak bersuara. Rodanya seperti meluncur tanpa gesekan. Semua pintu terbuka pelan, padahal tidak ada satu pun penumpang. Gerbong nomor 4, yang disebut di tiket, berhenti tepat di depanku. Dan saat aku melangkah mundur, aku sadar bayanganku tidak terlihat di kaca jendela kereta. Yang kulihat di sana adalah versi diriku yang lain. Matanya kosong, pakaianku compang-camping, mulutnya mengucap sesuatu. Naiklah, kamu sudah ditunggu. Lalu seluruh kaca kereta mulai berembun dari dalam, dan muncul cap-cap tangan dari baliknya. Seolah banyak penumpang mencoba keluar, atau mengajak masuk. Aku lari. Tapi langkahku terasa berat, seperti berlari di air. Suara speaker stasiun kembali menyala sendiri. Tiket telah terverifikasi, silakan menuju peron. Kereta akan segera berangkat. Sirin sinyal menyala merah berkedip. Tapi tak ada kereta fisik di sana. Hanya bayangan gerbong yang samar, transparan, seperti kabut panas, tetap membuka pintu. Dari belakang, aku dengar suara roda besi, pelan, menyeret. Lalu bisikan, "1 kursi kosong lagi." Aku menengok. Pak Joni, rekan jagaku dulu yang katanya pensiun karena trauma, berdiri di ujung lorong. Wajahnya lebih tua dari seharusnya. Pucat, tangannya menunjuk ke arah gerbong. "Aku sudah naik duluan, Man. Kamu yang terakhir." Seketika seluruh lampu stasiun mati. Dan dalam gelap itu, aku melihat bayangan-bayangan penumpang berjalan melewatiku.
Tak bersuara, tak menyentuh tanah. Mereka masuk ke gerbong satu persatu, seperti ritual. Semua wajahnya hangus, melepuh, matanya memutih. Aku menahan napas, tapi entah kenapa, tubuhku melangkah sendiri. Langkah demi langkah, menuju pintu gerbong. Langkahku berhenti tepat di pintu gerbong keempat. Udara di dalam gerbong begitu dingin, tapi sekaligus menyesakan seperti berada di bawah tanah. Tak ada suara mesin, tak ada lampu, hanya cahaya samar kehijauan dari jendela, yang tidak menampakkan luar stasiun, tapi liang gelap penuh kabut. Semua penumpang sudah duduk. Wajah-wajah mereka tak utuh. Ada yang tidak punya bibir, ada yang matanya hilang, ada yang terbakar setengah wajah, mengenakan pakaian dari berbagai zaman, seragam tentara, kebaya tua, bahkan jas kolonial. Tapi semuanya menghadap ke depan, ke satu kursi kosong di barisan paling belakang. Kursi nomor 44. Aku menatap tiket di tanganku. Kertas itu terbakar perlahan di ujungnya, tapi angka di tengahnya tetap terbaca. 44 tujuan akhir. Lalu kulihat bayanganku sendiri duduk di sana. Dia menoleh dan tersenyum. Kamu hanya perlu duduk, sisanya akan jalan sendiri. Aku melangkah mundur, tapi pintu gerbong menutup sendiri di belakangku. Kereta tidak bergerak, tapi suara rel mulai terdengar, seperti berputar di satu tempat. Dan tiba-tiba, jendela kereta berubah. Bukan lagi gelap atau berkabut. Di luar jendela, kulihat diriku sendiri yang sekarang berdiri di peron. Tapi, diam, tak bergerak. Mata menatap kosong ke arah gerbong. Lalu jendela lain menampilkan adegan berbeda. Rumahku, tapi kosong. Orang tuaku duduk di meja makan, menatap kursi kosong kursiku. Dan jendela berikutnya memperlihatkan ruang pos stasiun, layar pengawas memperlihatkan CCTV, tapi tidak ada aku di dalam rekaman. Seolah aku sudah tidak ada. Yang duduk di kursi ini akan dilupakan. Itu suara kondektur. Tapi ketika aku menoleh, kondekturnya tidak punya wajah, hanya topi, seragam, dan sosok tubuh berasap hitam. Dia berdiri diam di ujung lorong gerbong, lalu berkata dengan suara serak seperti besi tergesek. Semua yang masuk tidak akan kembali dengan cara yang sama. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Bukan lumpuh, lebih seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Kondektur tanpa wajah mendekat, langkahnya tak bersuara. Setiap ia berjalan, lantai gerbong di bawahnya mengelupas bukan kayu atau baja, tapi seperti kulit manusia yang menghitam. Tiketmu sudah dibakar. Kau tidak bisa keluar. Aku menoleh ke jendela. Dunia luar berubah lagi. Kini yang terlihat adalah lorong panjang penuh pintu gerbong, memantulkan bayanganku sendiri berkali-kali, tapi tiap bayangan memiliki ekspresi berbeda. Menangis, menjerit, menganga, atau menatap kosong dengan mata putih seluruhnya. Seseorang di barisan depan mulai bergumam. Penumpang lain ikut bersuara. Nada gumaman berubah jadi doa-doa rusak, patah-patah dalam banyak bahasa. Bibir mereka bergerak tanpa suara. Tapi gema dari dinding, gerbong berbisik langsung ke dalam kepalaku. Kita semua pernah mencoba keluar, tapi peron itu tidak ada lagi. Lampu gerbong mendadak padam total. Dalam gelap terdengar suara seperti kuku-kuku menggores baja dari atap kereta. Kemudian cahaya menyala sejenak. Tapi kali ini bukan dari dalam. Atap gerbong terbuka seperti sobekan kertas, memperlihatkan langit di atas, bukan langit Jakarta, tapi hamparan merah tua, dipenuhi mata-mata raksasa yang perlahan bergerak mengikuti kereta. Mereka tidak berkedip, tidak marah, tidak senang, hanya menatap seperti penonton pertunjukan yang bosan. Dari atap terbuka itu, turun satu sosok tinggi, kurus, berkaki mundur seperti kaki kuda, dan bertanduk. Ia membawa lentera dari tengkorak, dan dari lentera itu keluar suara. Nama-nama yang duduk di kursi ini akan dilupakan dunia, tapi akan diingat di tempat yang lebih dalam. Ia menaruh lentera di atas pangkuanku. Dan ketika cahaya itu menyala, aku mulai melihat bukan dunia di luar, tapi isi gerbong ini saat kecelakaan dulu.
Semua yang duduk adalah mereka yang tidak sempat mati dengan tenang. Dan satu persatu, wajah mereka mulai mengenaliku. Cahaya dari lentera tengkorak terus berkedip, tiap kilatan memperlihatkan wajah para penumpang yang semakin jelas. Mereka tidak asing lagi. Yang duduk di dekat jendela adalah Pak Toha, petugas kebersihan stasiun yang katanya meninggal karena serangan jantung tahun lalu. Di belakangnya, Mbak Yuni, penjual rokok yang tiba-tiba hilang 3 bulan lalu, terakhir terlihat berjalan ke arah peron 7. Dan yang membuat darahku membeku, di baris tengah, kursi nomor 28 ibuku. Pakaiannya sama seperti terakhir kali kulihat di rumah saat ia berpamitan mau ziarah. Tapi wajahnya tak mengenali aku. Dia hanya berbisik seperti sedang menghafal sesuatu. Kereta, tidak salah, yang menolak duduk. Seketika itu juga, semua penumpang menoleh ke arahku serempak. Dan dalam satu gerakan perlahan mereka berdiri. Tubuh-tubuh hangus, mata yang berair darah, rambut yang menjuntai, kaki yang terseret. Langkah mereka menuju kursi 44. Aku panik. Lentera tengkorak tiba-tiba mati. Semua cahaya hilang, tapi saat kupalingkan pandangan, aku sudah bukan di gerbong 4 lagi. Kursi dan lorongnya berubah. Aku berada di gerbong kosong. Seluruhnya terbuat dari kayu tua, penuh ukiran aneh seperti aksara kuno. Satu-satunya cahaya berasal dari jendela yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Duduk di kursi 44. Tapi bayangan itu terus menatapku, tanpa mengikuti gerakan nyata tubuhku. Pintu di depan gerbong terbuka. Bukan ke peron, bukan ke rel, tapi ke koridor gelap tak berujung, yang dindingnya bergerak seperti bernafas. Di ujung lorong itu ada papan nama rusak tergantung miring. Gerbong 0 hanya untuk yang sudah dipanggil kedua kali. Dan di bawahnya tertulis dengan darah. Jangan menyelesaikan perjalanan. Langkah kaki terdengar di belakangku. Bukan satu, tapi puluhan. Penumpang-penumpang dari gerbong sebelumnya mulai memasuki gerbong 0. Dan kursi-kursi kayu itu satu persatu mulai berdetak, seperti jantung. Tiba-tiba seluruh kereta bergetar hebat. Cahaya merah menyelimuti dinding gerbong, dan seluruh penumpang mulai menyebut nama-nama secara bersamaan. Suara mereka seperti gema dari sumur yang dalam. Nama-nama yang aku kenal. Arman, Yuni, Pak Toha, Rani, Rudi, aku sadar. Itu nama-nama yang pernah hilang di stasiun ini. Dan kemudian terdengar satu nama terakhir, yang tak aku kenal. Nama baru, kamu. Begitu nama itu disebut, sesuatu dari atas menjulur turun. Bukan makhluk, bukan manusia, tapi lebih seperti kerangka jam raksasa berdenyut dengan ribuan mata jam yang terus berputar mundur, berbunyi. Yang menolak duduk akan menjadi waktu yang dihapus. Bayanganku sendiri mulai menguap dari tubuhku, terhisap ke dalam salah satu mata jam. Dan tiba-tiba aku tidak tahu siapa aku. Namaku terasa asing, ingatanku mengambang. Aku membuka dompet. KTP-ku kosong. Tidak ada nama, tidak ada tanggal lahir. Cuma satu kata, penumpang. Tanganku gemetar saat membuka kembali saku jaket. Di dalamnya bukan dompet, tapi seikat tiket tua berbau apek dan terbakar di ujung-ujungnya. Semuanya tertulis tangan, nama-nama orang yang pernah aku dengar, dan satu tiket yang masih kosong. Lalu suara kondektur terdengar dari balik dinding. Jika kau tidak punya nama, maka kau akan diberi peran. Seketika kereta berhenti, bukan dengan rem, tapi seperti jatuh, menukik secara vertikal. Tubuh para penumpang ikut melayang, tapi mereka tidak bereaksi, mereka diam. Tertancap dalam posisi duduk seperti mayat formalin. Dari jendela, kini tampak sesuatu yang bukan dunia. Kabut kental bergulung seperti arus laut. Dan di kejauhan ada menara-menara besi tua yang menggantung di udara, menyala merah. Seperti dunia arwah yang dibangun dari rel patah dan jam rusak. Pintu gerbong terbuka sendiri, tapi bukan keluar, melainkan ke sebuah ruangan kecil, penuh cermin, tempat satu sosok duduk membelakangiku. Bayangannya tak memantul, dan saat aku masuk, kau akhirnya sampai penumpang. Suaranya, suaraku sendiri. Episode 22.
Ruang pengganti sosok itu berdiri perlahan. Wajahnya tak terlihat. Tapi tubuhnya persis milikku, jaket yang sama, jam tangan yang sama, bahkan luka kecil di pelipis. Tapi tak ada mata di wajahnya, hanya bayangan dalam cekungan hitam. Ia mengangkat satu tiket. Tiket yang kosong. Seseorang harus menggantikan yang terakhir. Kau bukan penumpang, kau penerus. Tiba-tiba, seluruh dinding cermin memantulkan ratusan versi diriku. Ada yang sudah setengah arang, ada yang menangis darah, ada yang terus menjerit tanpa suara, ada yang duduk memegang lentera tengkorak. Satu di antaranya menunjuk ke arahku. Dari lantai, rel-rel kereta kecil mulai tumbuh, seperti akar, membelit kakiku. Dan suara dari speaker yang dulu rusak kini menyala. Jadwal berikutnya, Manggarai tahun yang belum ada. Sosok di depanku mulai larut. Tubuhnya berubah menjadi kabut gelap yang meresap ke dalam tubuhku. Napasku terhenti sejenak. Di dalam kepala, terdengar ribuan suara menyatu. Sekarang kamu tahu, kereta ini tidak membawa arwah, tapi waktu yang ditinggalkan. Dan ketika kulihat ke jendela gerbong, stasiun Manggarai sudah tidak ada. Yang ada hanya hamparan tak bernama, penuh dengan rambu rusak, jam terbalik, dan sinyal lampu merah yang tak pernah berubah. Aku kini sendirian di dalam gerbong kosong. Tak ada kondektur, tak ada penumpang, hanya aku dan denting halus jam rusak dari kejauhan. Tiket kosong itu kini terisi sendiri. Tinta merah tua, seperti darah segar, menulis namaku. Penumpang, diriku sendiri tujuan, lupa gerbong, waktu yang tak pernah ada. Saat itu juga, kereta kembali berjalan bukan di atas rel, tapi meluncur di atas bayangan kota, menembus gedung-gedung, waktu, dan suara orang-orang yang tak mengenal kehadiranku lagi. Aku melihat keluar jendela. Di bawah, dunia berjalan normal. Stasiun Manggarai. Seperti tidak pernah kehilangan siapapun. Tak ada berita tentang kereta hantu. Tak ada daftar orang hilang. Aku tidak ada di dalam sistem, tidak pernah tercatat, tidak pernah dilahirkan. Kereta ini adalah tempat antara, bukan untuk orang mati, tapi untuk mereka yang dihapus, bertahun-tahun kemudian. Di malam Jumat, seorang petugas keamanan baru menemukan peron tua yang terkunci di sisi barat stasiun Manggarai. Tak pernah terdata, tak pernah dibuka. Saat ia menyalakan senter, terlihat papan nama berkarat. Gerbong cadangan, penumpang tanpa tiket. Dan di bawahnya, satu kursi kayu. Di atasnya, tiket tua terbakar separuh. Masih tertulis satu nama, tapi bukan dalam huruf Latin. Dan kursi itu selalu menghadap ke rel. Petugas itu tidak tahu bahwa dari kejauhan, suara pelan bisa terdengar. Terlambat bukan berarti tidak datang. Dan pada pukul 00.44, sebuah kereta tanpa suara melintas sekali. Tak tercatat, tak terdeteksi, tapi ia selalu kembali, menjemput siapapun yang sudah dilupakan dunia.